في شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البشر والأنام. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد نبي الرحمة والخاتم، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم معلوم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فيا أيها الصائمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Sadaqallahul azim. Hamba Allah kaum muslimin sidang Jumat as-saimun rahimakumullah, kita bersyukur kehadiratnya semata hari ini, hari yang mulia, di bulan suci yang mulia, di Sayyidul Ayyam, di kesempatan terbaik saat Allah memanggil kaum mukminin, kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, kalau sudah dilantunkan, ditebarkan panggilan azan di hari Jumat, tidak ada pekerjaan yang baik bagi seorang muslim seperti kita kecuali tinggalkan apa yang ada di tangan kita, apa yang sedang kita kerjakan, lalu berhamburanlah menuju panggilan itu. Fas'au ila dzikrillah. Mudah-mudahan apa yang kita sedang tunaikan di tempat yang mulia ini, Darul Barakah, rumah Allah, dicatat merupakan amal soleh terbaik, apalagi di bulan suci Ramadan Karim. Hamba Allah yang berbahagia, Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan Allah untuk menguatkan risalah yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab. Rasul mengatakannya, dia berisi tentang berita umat sebelummu. Quran juga bercerita tentang umat sesudahmu. Dia adalah berisi hukum, dia berisi ketetapan, dia berisi prinsip-prinsip hidup. Bahkan bernegara pun ada dalam Al-Quranul Karim. Sehingga Allah mengatakan dalam Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami tinggalkan satu masalah pun dalam kehidupan hatta yaumul qiyamah dari Al-Quranul Karim. Persoalannya adalah sejauh kemampuan kita mendetek semua masalah yang sudah Allah masukkan ke dalam Al-Quran, mampu atau tidak, tergantung dari kecerdasan kaum muslimin yang sedang bergumul dengan Al-Quranul Karim. Setiap waktu tentu ada perkembangan, kemajuan dari tafsirul Quran dan tadbirul Quran. Hamba Allah kaum muslimin yang berbahagia, Al-Quranul Karim diberi nama yang pertama dengan Quranan. Allah menyatakan di surat Yasin yang kita hafal, Yasin wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim. Diberi nama Al-Quran karena apa? Ahli tafsir menyebutkan Quran arti katanya adalah jama'an, kumpulan bacaan istimewa, terdiri atas 6.236 ayat. Ada 77.845 kata dalam Quran. Kemudian dikemas dalam 30 juz dan ada 114 surat. Semuanya agar mudah kita baca. Ada pengelompokan untuk kemudahan kita.
dan pengelompokan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah menerimanya dari malaikat Jibril di Ramadan terakhir sebelum Rasulullah dipanggil diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertadarusul Quran selama 1 bulan dengan malaikat Jibril. Kadangkala disaksikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hamba Allah yang berbahagia, Al-Qur'anul Karim ternyata pernah terjadi tahun 95 sebuah konferensi kedokteran di Amerika Utara, dan mereka para ahli berkumpul di situ menyatakan bahwa membaca Al-Quran sangat positif bagi fisik, dan ternyata 98% memberi asar luar biasa kepada psikis kita. Tahun 97 Dr. Nur Hayati di Malaysia juga meneliti bayi yang dilahirkan 48 jam diperdengarkan Mozart, tidak memberi reaksi apa-apa, tapi di saat diperdengarkan tadarus murattalil Quran memberi respon yang dahsyat luar biasa. Dr. Qadi di Florida, Amerika Serikat menyatakan bahwa membaca Quran memberi efek yang dahsyat dalam kehidupan kita, bahkan jiwa kita. Barangkali mereka membaca apa yang dinyatakan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir. Salah satu hikmah membaca Al-Quran, kata Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah, adalah memberi asar yang dahsyat kepada jiwa kita. Dia tidak akan pernah lepas. Kalau sekali dibaca, dia akan terus terhunjam mantap ke dalam hati dan jiwa. Karena itu Quran dengan arti Quran harus dibaca oleh kaum muslimin. Perintahnya utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baca Muhammad Quran itu. Iqra kitabak kafa binafsika hasiba. Baca Quranmu itu. Jangan hanya jadi pegang saja. Bahkan jangan hanya jadi hiasan lemarimu saja. Baca Quran itu. Baca. Kalau kau mampu membaca 1 hari 1 juz, 1 bulan kau akan khatam membacanya. Kalau kau baca 2 juz, setengah bulan kau khatamnya. Hamba Allah yang berbahagia, Al-Quranul Karim juga disebut sebagai kitab Al-Kitab, zalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran diberi nama Al-Kitab. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung hukum-hukum yang wajib kita taati, kita laksanakan. Ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Di situ ada dalam Al-Quran. Mesti kita tahu kumpulan-kumpulan semua hukumnya tentu diistimbat oleh para ulama fuqaha yang sudah mendahului kita, dan mereka menghasilkan kitab-kitab yang dahsyat luar biasa menjadi turas yang harus kita baca dan kita pelajari. Jadi siapa yang berhukum kepada Quran pasti adil, siapa yang berhukum kepada Quran pasti bijaksana. Hamba Allah yang berbahagia, Quran juga diberi nama dengan hudan, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa intinya? Hudan lin nas. Dia menjadi petunjuk. Kita tahu kalau kita tidak tahu jalan, kita harus mencari petunjuk. Petunjuk itu kompas terbaik. Kompas yang terbaik yang berlangsung sampai hari kiamat adalah Al-Quranul Karim. Siapa yang minta petunjuk kepada Allah melalui Al-Quran pasti tertunjuk ke hidupnya. Banyak orang di usia senja tapi masih belum tertunjuk ke hidupnya, merasa bahwa tidak tahu dia tujuan hidupnya untuk apa. Dia tidak mementingkan yang penting, bahkan yang penting sekalipun dianggapnya remeh, dan yang tidak penting dianggapnya penting. Banyak di usia-usia senja akhir hayatnya orang yang masih tidak tahu arah mana tujuan terbaik dalam hidupnya. Quran memberi petunjuk. Kalau kita dekati Al-Quran, kita baca Quran, maka insya Allah Allah akan menjadikan Quran sebagai petunjuk. Seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu an, masuk Islamnya karena adiknya tercinta Siti Fatimah membaca surat Toha. Ketika dibaca oleh adiknya, Umar ibn Khattab mendengarkannya dengan seksama. Ini bukan ucapan Muhammad, ini bukan ucapan manusia biasa, ini pasti dari yang maha suci. Begitu dia baca, semakin menghunjam ke dalam hatinya. Maka hudan lil muttaqin. Quran yang dibaca, dipelajari, di dalamnya isinya akan menjadi petunjuk agar
orang itu menjadi orang bertakwa. Siapapun yang diberi petunjuk kepada Quran, ujungnya orang itu menjadi muttaqin. Yang berikutnya adalah Quran diberi nama dengan Furqanan, sebagai pembeda. Kalau kita ingin tahu mana beda antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan salah, al-haq dan batil, maka dalam Quran. Peganglah Quran. Al-Quranul Karim. Terlalu sedikit ayatnya, 6.000 saja, 236 ayat. Tapi diterjemahkan, ditafsirkan oleh penunjuk jalan kita Rasulullah Muhammad SAW. Dialah yang diberi otoritas, satu-satunya manusia yang diberi otoritas menerjemahkan, menafsirkan yang sebenarnya Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu arti Al-Quran, makna Quran dari hadis Rasulullah SAW. Berikutnya adalah Al-Quran adalah syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dia adalah obat, lima fis sudur, dari apa yang ada di hati. Kalau kita sudah mulai hati kita gelisah resah, dekatkan dirimu kepada Allah melalui Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah kalamullah, dia syifaan, bahkan dia juga obat bagi fisik kita. Dan ternyata diteliti, satu-satunya bahasa yang sesuai dengan anatomi tubuh manusia adalah Al-Quranul Karim. Semua huruf dalam Quran sesuai dengan serat-serat tubuh dalam diri kita. Kalau kita baca dengan benar, makharijul huruf, sifatul huruf, tajwid, cara membaca dengan benar Quran, maka dia akan merespon semua apa yang ada dalam tubuh kita. Bahkan serat-serat terkecil pun dalam tubuh kita akan direaksikan terbaik dalam tubuh, dan hasilnya akan menjadi sehat walafiat. Satu-satunya kitab, kata Rasulullah SAW, al-muta'abbad bitilawati, yang dinilai ibadah dengan cara membacanya, hatta dia tidak ngerti apapun. Siapapun yang membaca, meskipun dia tidak faham, asal dia baca benar, dia akan diberi asar dan efek yang dahsyat. Hamba Allah yang berbahagia, di depan kita sebentar lagi akan masuk suasana al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir, 10 terakhir dari Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi. Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau sudah mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, menghidupkan malam, seakan tidak tidur di malam itu. Lalu dari Siti Aisyah juga diriwayatkan Rasul mengatakan, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari olehmu, kata Rasulullah SAW, keberkahan, maghfirah dari Allah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di situ ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Adanya, kata Siti Aisyah, Rasul diriwayatkan bersabda, ada pada 10 malam terakhir. Ketika ditanya dari 10 itu, Aisyah pun kemudian menuturkan pernyataan Rasulullah SAW, fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, di malam-malam ganjilnya. Cari olehmu, maka kalian akan mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang mendapatkannya sekali seumur hidupnya, itu dulu sudah lebih baik dari sepanjang hidupnya. Semoga Ramadan tahun ini menjadi lebih baik bagi kita. 10 malam yang akan datang segera di hadapan kita, mudah-mudahan kesempatan terbaik, kesempatan emas. Siapa tahu, bayangkan kalau setelah Ramadan ini Allah sudah mencabut ruh kita, ternyata Ramadan ini terakhir. Jangan gamblingkan hidup kita dengan bekal yang belum jelas. Mari kita cari sesuatu yang sudah jelas di hadapan kita menurut syariat agama. Kita gunakan maksimal 10 malam terakhir Ramadan dengan i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum ma'aqifuna fil masajid. Jangan lagi kau dekati istrimu, pasanganmu, kalau sudah memasuki 10 malam terakhir, beriktikaflah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk mu'takifin, mukhlishina lahuddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir batin, umur yang berkah untuk bisa manfaatkan Ramadan Karim ini dengan berbagai amal ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhas shaimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia, kata Allah, di antara kita bukan yang paling kaya, bukan yang paling gagah, bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling besar pendapatannya, tapi yang paling bertakwa kepada Allah. Hatta dia masyarakat biasa, jelata, yang tidak punya apa-apa, mungkin hanya pejalan kaki biasa saja, tidak dikenal oleh siapapun, tapi boleh jadi di hadapan Allah dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tertipu menganggap orang mulia dengan hal-hal yang disebutkan tadi, tapi lihat amal ibadah dan kesahduan hatinya. Semoga Allah menjadikan hati kita penuh takwa kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khadalal muslimin waj'al Allahumma baldatana Indonesia hazihi aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ighfir warhamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna mimman yasumu Ramadan wa yaqumuhu imanan wa ihtisaban. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا عافيته وشافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها فإنك تهدي السبيل وتجبر الكثير وتغني الفقير إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر لي ولكم. أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.